Nah, pas aku lagi ketawa-ketawa kayak gitu, tiba-tiba si perempuan itu tuh berhenti ngedorongin ayunan aku. Pas berhenti gitu, aku noleh dong ke belakang. Tiba-tiba itu si perempuan itu tuh nyengir ke aku sambil ketawa cekikikan gitu. Terus dia bilang, "Kenapa, Dek? Sini main lagi sama tante." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari di ceramah horor, atau balik ya, di ceramah horor, cerita pengalaman dan ambil hikmah. Seperti biasa, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman pribadi aku sewaktu aku masih kecil, yang mana pada kali ini aku diingatkan dengan sedikit peristiwa yang membuat aku nggak lupa nih sampai sekarang. Kalau kalian penasaran sama ceritanya, tonton terus video ini, dan jangan lupa buat yang belum subscribe dulu channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Kalau udah, kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia ceritanya. Jadi waktu itu tuh aku sekitar umur 3 tahunan. Dan kebetulan waktu itu keluarga aku itu memilih tinggal di daerah Ciamis. Ciamis itu adalah kampung halaman nenek dan kakek aku dari ayah aku. Nah, kalau zaman dulu, ya nggak zaman dulu banget sih, sebenarnya aku lahir itu sekitar tahun 2000-an. Aku kan udah berumur 3 tahun nih waktu itu. Pada tahun itu tuh daerah Ciamis itu masih dibilang kayak masih pedesaan gitulah pokoknya. Nah, jadi rumah kakek aku itu berada di daerah yang masih pedesaan kayak gitu, masih banyak sawah, kebun, dan juga balong-balong. Kalau balong itu kayak kolam ikan ya, tapi di sana disebutnya itu balong. Kolam ikan itu balong. Jadi yang seingat aku itu rumah kakek itu posisinya kayak ini kan rumah, terus depannya itu agak ada sedikit halaman kayak lapangan kecil lah gitu, dan sebelah sananya lagi baru jalanan. Posisinya jalanannya itu kayak menanjak gitu loh. Terus yang aku ingat lagi itu, kalau nggak salah di belakang rumah kakek itu banyak persawahan gitu, dan juga balong-balong itu. Di sebelah kanan rumah itu kebun, di seberang rumah kakek itu kan ada jalanan tuh. Nah, seberang jalanannya lagi tuh seingat aku ada rumah kosong. Nggak tahu itu bekas apa gitu ya. Singkat cerita, waktu itu tuh aku kayak lagi main gitu loh di rumah kakek, lagi main sama kakak-kakak aku. Mainnya sih di dalam rumah ya, dan aku nggak tahu kenapa kayak aku tuh pengen keluar gitu, karena namanya anak kecil mungkin bosen ya main di rumah mulu. Ngajakin kakak-kakak aku, tapi awalnya kakak-kakak aku tuh kayak nggak mau gitu loh diajak main sama adiknya. Namanya anak kecil, aku nangis dong ke kakakku. Aku minta main di luar, di halaman depan rumah kakek. Nah, seingat aku waktu itu tuh udah sore, kalau nggak salah udah sore sekitar jam 4 jam 5. Mainlah kita di depan rumah kakek. Itu aku diajak main kayak lempar-lempar batu gitulah di depan rumah kakek itu, di pelatarannya. Singkat cerita, nggak tahu kenapa pas aku lagi main kayak gitu sama kakak-kakak aku, mata aku tuh tertuju pada rumah kosong yang ada di seberang jalan atau di seberang rumah kakek aku itu. Di situ aku tuh ngelihat ada satu ayunan yang gerak-gerak gitu. Namanya anak kecil kan mungkin ngelihat mainannya aja gitu ya. Itu ada ayunan, pengen kesana gitu. Aku nyebrang sendiri ke rumah kosong itu. Di situ aku mainlah ayunan itu sendiri. Pas aku lagi main ayunan gitu, aku masih ngeliatin tuh ke arah depan kakak-kakakku yang lagi asik main berdua. Gak beberapa lama,
tiba-tiba itu ayunan tuh kayak ada yang ngedorong gitu. Padahal di situ nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ayunan itu kayak ada yang ngedorong. Di situ aku kayak seneng dong, tapi heran lah ini siapa yang ngedorongin. Pas aku nengok ke belakang gitu, tiba-tiba ada satu sosok perempuan pakai baju putih kayak daster gitu, rambutnya panjang. Pas dia lagi ngedorongin gitu ke aku, dia sambil senyum gitu loh, kayak seolah-olah sini aku dorongin gitu kan. Ya namanya anak kecil di situ nggak nyadar lah, pikirnya saat itu tuh kayak oh yaudah alhamdulillah ada tante-tante nih yang mau ngedorongin gitu kan. Aku semakin seneng kan, karena ya itu ayunan yang tadinya diem, aku akhirnya ada yang ngedorongin gitu, jadi bergerak kan. Dia ketawa-ketawa gitu karena kesenangan. Nah kakak aku tuh yang dua tadi yang lagi main kaget dong, tiba-tiba ngelihat adenya ketawa-ketawa sendiri gitu di tempat kayak gituan. Akhirnya kakak aku tuh yang dua masuk dulu tuh ke rumah buat manggil mama aku. Kayaknya kakak aku itu berdua kayak bilang gitu, kayak lapor ke mama itu si Dede tiba-tiba main sendirian tuh di seberang rumah, di rumah kosong itu sambil ketawa-ketawa. Udah gitu akhirnya mamaku nyamperin kan tuh ke rumah kosong itu, terus nanya, Dede ngapain main di sini gitu kan. Aku bilang dengan polosnya, ini pengen main ayunan gitu. Kok sendirian aja, kenapa nggak ngajak si Aak? Karena dia pengen main sendiri. Pas mama aku bilang kenapa main sendiri itu, aku ngejawab, nggak sendiri kok, ini ditemenin tante yang dari tadi ngedorongin aku gitu. Pas aku nengok ke belakang, itu perempuan itu tuh udah nggak ada gitu loh. Terus mamaku bilang, tante siapa? Udah yuk pulang yuk, kata mamaku gitu kan. Udah tuh akhirnya aku pulang. Nah pas di rumah itu kan kebetulan maghrib, terus menjelang malam kan. Nah nggak tahu kenapa pas malam itu aku rasanya kayak badan aku tuh nggak enak semua gitu, dan sedikit panas lah badan aku. Nah di malam itu juga aku tuh dimimpiin, aku didatengin sama si sosok cewek ini. Di mimpi itu juga aku tuh kayak jalan ke arah rumah kosong itu. Aku tuh dipanggil gitu loh buat main sama dia. Dalam mimpi itu tuh aku main sama dia, main ayunan itu lagi. Nah pas aku lagi ketawa-ketawa kayak gitu, tiba-tiba si perempuan itu tuh berhenti ngedorongin ayunan aku. Pas berhenti gitu, aku noleh dong ke belakang. Tiba-tiba perempuan itu tuh nyengir ke aku sambil ketawa cekikikan gitu. Terus dia bilang, kenapa dek? Sini main lagi sama tante. Di situ aku nangis kejer dan gak ada siapapun yang dengar saat itu. Pada saat itu juga aku dibangunin nih sama mama aku, karena aku katanya ngigo nangis tengah malam. Ternyata aku kebangun dari mimpi itu. Kebesokannya pun aku tuh kayak masih panas gitu badannya dan gak dibolehin dulu main. Tapi dari dalam rumah itu aku ngeliatin tuh dari jendela ke arah rumah kosong itu. Aku liatin tuh kayak gak ada yang aneh sih di situ. Tapi pas aku liatin lagi, loh kok itu ayunannya gerak-gerak sendiri. Dari situ aku udah nggak mau lagi tuh main di rumah kosong itu lagi. Aku sempet sih ngelewat juga sama mama aku, kalau nggak salah aku waktu itu mau ke warung sama mama aku dan aku ngelewatin si rumah kosong itu. Tapi guys di sini aku mau bilang kalau aku itu pernah kayak dejavu gitu loh. Kayak pas aku umur berapa gitu, aku pernah pas nggak lama dari umur aku sekarang gitu, aku tuh pernah mimpi yang sama. Kalau aku tuh udah gede, terus aku main ke rumah kakek nih, dan di seberang rumah kakek itu kan ada rumah kosong itu. Nah aku tuh main di situ, tapi posisinya aku itu kayak cuman ngeliatin ke arah rumah kosong itu, dan aku ngeliat di situ ada anak kecil yang lagi didorong-dorong sama si wanita rambut panjang pakai baju putih itu, atau kita bilang Mbak Kun kali ya. Bener-bener aku tuh dejavu banget sama apa yang aku alami pas aku waktu kecil itu. Oke guys, gimana ceritanya yang tadi? Jadi kebetulan aku sedikit ingat cerita waktu aku kecil. Jadi ada juga cerita aku waktu aku main ke kebun kayak kebun lah gitu ya. Terus ada juga pengalaman aku waktu aku mandi di MCK balong-balong gitu sama mama aku.
Tapi itu bukan horor sih, lebih tepatnya kayak aneh aja gitu. Kalau kalian mau aku ceritain, kalian tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu aja cerita pada video kali ini. Makasih buat kalian yang udah setia nonton di channel aku ini. Terima kasih supportnya banyak-banyak. Dan jangan lupa dukung aku terus dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa yang belum menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi manis dari aku. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.